Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Jessica Olivia, NPM 2541134. Program Study Management, Class Management 25B. Here, I will explain the material about Principle Economy. Principles of economic activity. These principles explain how economic activity is distributed in a particular region based on various factors such as natural resource, infrastructure, population, and technological innovation. Apa sih prinsip ekonomi itu? Jadi, prinsip ekonomi adalah salah satu cara di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan besar dengan usaha minimal. Salah satu contoh prinsip ekonomi adalah transaksi jual beli di supermarket. Agar mendapatkan keuntungan besar, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi harus berjalan. Ciri-ciri prinsip ekonomi adalah: yang pertama, bersikap rasional dalam menentukan pengeluaran berdasarkan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, menerapkan prinsip hemat agar kebutuhan terpenuhi tanpa pengeluaran berlebih. Yang ketiga, berpikir secara ekonomis guna menghindari over budget. Yang keempat, menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan kebutuhan primer sebelum kebutuhan lainnya. Lalu yang kelima, menghitung perbandingan antara pengeluaran dan keuntungan yang didapat. Lalu, ada 10 prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu dibutuhkan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, seperti mengeluarkan biaya kuliah untuk kualitas hidup lebih baik. Biaya tersebut merupakan opportunity cost yang diambil dari suatu keputusan guna mendapatkan sesuatu. Yang kedua, berpikir rasional dalam mencari keuntungan. Prinsip ekonomi muncul karena skala prioritas suatu kebutuhan. Pengeluaran biaya untuk kebutuhan primer harus selalu diutamakan sebelum kebutuhan lainnya. Cara berpikir rasional ini bisa memberikan keuntungan signifikan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, yaitu ada tiap orang mengalami trade-off. Trade-off berperan sebagai cara pelaku ekonomi mendapatkan suatu kebutuhan melalui pengeluaran biaya. Keempat, berdagang dengan menguntungkan semua pihak. Contohnya, menjual roti buatan keluarga kepada tetangga. Keluarga akan mendapat keuntungan dari penjualan, sedangkan tetangga dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka. Yang kelima, setiap orang pasti suka insentif. Contohnya, dalam kasus ini adalah bonus akhir tahun bagi karyawan. Yang keenam, pemerintah turut berperan dalam pasar. Apabila produksi suatu kebutuhan terhambat, maka pemerintah bisa mengambil peran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya andil pemerintah, kegiatan ekonomi dapat berjalan di tengah masa sulit. Maka peran pemerintah dalam kegiatan pasar merupakan hal paling penting untuk diketahui. Yang ketujuh, pasar sebagai tempat pengatur ekonomi. Proses transaksi antara penjual dan pembeli sangat penting bagi jalannya ekonomi. Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan di pasar merupakan kegiatan ideal dan utama dalam suatu kegiatan ekonomi. Yang kedelapan, akan terjadi inflasi bila uang beredar terlalu banyak. Apabila terjadi inflasi, maka nilai uang akan menurun sehingga harga barang naik dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya. Yang kesembilan, masyarakat akan menghadapi trade-off jangka pendek antara pengangguran dan inflasi. Fenomena inflasi dan pengangguran ternyata memiliki hubungan terbalik. Saat terjadi inflasi, para pedagang akan menaikkan produksinya, sehingga otomatis mereka membutuhkan sumber daya manusia. Secara tidak langsung, ini akan mengurangi angka pengangguran di suatu negara. Namun,
trade-off akan antara inflasi dan pengangguran biasanya hanya terjadi dalam jangka pendek. Yang ke-10, produksi barang dan jasa mempengaruhi standar hidup. Peredaran kebutuhan di pasar memberikan dorongan untuk kehidupan yang lebih baik. Semakin banyak produksi barang dan jasa akan mendorong tingkat konsumsi dari masyarakat sendiri. Tingginya tingkat transaksi ekonomi dari produksi dan konsumsi kebutuhan bisa menjadi indikator standar hidup suatu masyarakat. Manfaat prinsip ekonomi yaitu peranan efektif dari sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal, lalu meminimalisir potensi kerugian, lalu mencapai target yang diinginkan, lalu terciptanya persaingan sehat di antara kompetitor, dan yang terakhir meningkatkan kualitas kehidupan. That's all the explanation for me. I say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.